Halo geng, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler tentang Tales of Herding Gods. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Let's go! Jika perang pecah, itu pasti akan menjadi pertempuran yang dahsyat. Saat Qin Mu berjalan, ia melihat para prajurit berbaju zirah emas sedang mendorong kereta awan raksasa dan berlatih pengepungan. Para prajurit berbaju zirah emas itu adalah para ahli dari aliran seni bela diri yang berspesialisasi dalam memperkuat tubuh fisik. Mereka dapat mengembangkan tubuh fisik mereka puluhan atau ratusan kali lipat dalam sekejap dan berubah menjadi raksasa. Mereka diselimuti zirah yang terbuat dari tembaga hitam dan emas hitam. Dan ketebalan zirahnya sendiri mencapai setengah kaki. Ketika para raksasa ini mempraktikkan taktik pengepungan, mereka mengenakan rantai besi di sekujur tubuh, memegang perisai di satu tangan, dan mendorong kereta perang awan. Kereta perang ini rumit, tidak hanya dilengkapi palu raksasa untuk memukul gerbang dan tembok kota, tetapi juga tangga terbang yang dapat mencapai ketinggian lebih dari 3 meter dan diletakkan di tembok kota agar para prajurit dapat menaikinya. Selain itu, ada jenderal yang mengaktifkan diagram formasi, menyebarkannya, dan membiarkan para prajurit berdiri di atasnya untuk berlatih formasi. Ada juga pasukan kavaleri yang menunggangi burung-burung besar, menukik di bawah pimpinan komandan. Ribuan cahaya pedang melesat lurus ke udara. Dalam sekali tebas, tanah dalam radius lebih dari 10 hektar dipenuhi pedang terbang. Setelah kavaleri terbang lewat, pedang-pedang terbang di tanah beterbangan dan jatuh ke kotak-kotak pedang di belakang mereka satu demi satu. Kavaleri terbang itu datang dan pergi bagai angin dan kilat, membuat mereka tak berdaya melawan mereka. Terlebih lagi, ada bukan hanya satu, melainkan puluhan tim kavaleri terbang. Tim kavaleri terbang yang besar membentuk taktik sarang lebah dan taktik kawanan serigala. Jika pasukan darat berhadapan dengan kavaleri terbang, itu akan menjadi pukulan telak. Jika menghadapi musuh yang kuat, pasukan kavaleri terbang juga dapat menggunakan taktik layang-layang untuk menggantung musuh. Selain kavaleri terbang, ada juga kapal menara. Kali ini, Adipati Wei Guo dan dua jenderal, Guan Jun dan Huai Hua, mengerahkan ratusan kapal menara. Setiap kapal menara dapat menampung lebih dari 1.000 orang, dan ratusan ribu pasukan dikerahkan. Reformasi militer yang dilakukan oleh Tuan Kekaisaran memang telah membuat pasukan kerajaan Yan Kang tak terkalahkan. Jika Sekte Tianmoku diserang seperti ini, mereka juga akan musnah, pikir Qin Mu dalam hati. Ketika mereka tiba di pasukan, Master Kekaisaran Yan Kang mengucapkan beberapa patah kata kepada Adipati Wei, Jenderal Guan Jun, dan Jenderal Huai Hua yang datang untuk menyambut mereka, dan kemudian memimpin Qin Mu dan yang lainnya menuju kota Daxiang. Kota Daxiang dihiasi panji-panji berbagai sekte, termasuk beberapa bangsa yang telah musnah. Guru Kekaisaran Yan Kang mendongak dan menggelengkan kepala, berkata, "Bagaimana kita bisa mencapai sesuatu yang hebat kecuali era lama ini dihancurkan sepenuhnya? Mereka bisa bangkit kembali kapan saja. Revolusi membutuhkan pertumpahan darah dan hilangnya jutaan nyawa." Qin Mu bertanya, "Tuan Nasional, apakah semuanya sudah beres?" "Sudah diputuskan." Master Negara Yan Kang mendongak, dan gerbang kota terbuka lebar. Dua kelompok orang berjalan keluar, berdiri di kiri dan kanan gerbang kota. Energi vital di belakang mereka berubah menjadi bayangan dewa dan iblis. Entah dewa atau iblis, orang yang berkuasa di alam surga dan manusia. Qin Mu menenangkan diri. Para ahli di alam surgawi dan manusia sudah bisa bermanifestasi sebagai dewa dan iblis.
Sudah ada 60 atau 70 ahli di alam surgawi dan manusia dalam 2 tim di depan gerbang kota Daxiang. Adegan ini masih belum cukup besar. Yue Qinghong menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum, Akademi Kekaisaran kita menilai semua cendekiawan di dunia. Khusus untuk penilaian di depan Istana Qingyang, kita akan mengirimkan 99 ahli dari alam manusia surgawi untuk menilai para cendekiawan. Para pemberontak hanya memiliki sedikit ahli dari alam manusia surgawi. Tidak cukup untuk dibunuh oleh Akademi Kekaisaran kita. Puluhan orang kuat di alam surga dan manusia itu pura-pura tidak mendengar perkataannya. Ketika mereka memasuki gerbang kota, mereka melihat 2 baris orang kuat di alam surgawi berdiri di kedua sisi jalan panjang itu, dengan 1 orang setiap 10 langkah, membentang dari gerbang kota hingga pusat kota. Hampir tak terlihat ujungnya. Jumlah mereka mungkin lebih dari 1000 orang. Yue Qinghong ketakutan dan tidak berani berbicara. Qin Mu tetap tenang. Sekte iblis memiliki ratusan makhluk kuat di alam surgawi, jadi itu tidak mengejutkan. Bukan hanya sekte-sekte saja yang memberontak kali ini. Beberapa di antaranya bahkan sudah menghancurkan negara-negara. Guru Kekaisaran Yankang berkata dengan tenang, dulu, demi memenangkan hati rakyat, aku tidak memusnahkan semua orang berkuasa di negara-negara ini yang menyebabkan pemberontakan mereka. Selain sekte dan negara, ada juga beberapa keluarga bangsawan. Kekacauan di antara mereka juga serius. Qin Mu menghitung bahwa di atas alam surga dan manusia terdapat alam hidup dan mati. Dan di atas alam hidup dan mati terdapat alam jembatan ilahi. Ada begitu banyak orang kuat di alam surga dan manusia, yang berarti ada juga banyak orang kuat di alam hidup dan mati. Mungkin sekitar 100, dan mungkin ada lebih dari 10 orang kuat di alam jembatan ilahi. Ada lebih dari 10 pemimpin. Ditambah beberapa orang kuat dari tempat suci tersembunyi seperti Xiao Yujing. Master Yankang akan pergi ke sana untuk dipenggal kepalanya. Adapun Qin Mu dan yang lainnya, mereka hanya memenggal kepala mereka dan menaruhnya di ikat pinggang mereka. Orang-orang kuat di kedua sisi jalan tampak hikmat dan diam tak bersuara. Hanya langkah kaki Qin Mu dan yang lainnya yang terdengar. Tak ada seorang pun di kota ini selain para pemberontak. Tak hanya itu, tak ada satu rumah pun yang tersisa di kota Daxiang. Semua rumah diratakan dan dirobohkan beserta fondasinya. Kota itu kosong melompong, hanya dihuni puluhan ribu tentara yang terbagi dalam berbagai formasi. Mereka terdiam, tak bersuara, dan hanya memperhatikan mereka dalam diam. Berjalan maju di bawah tatapan puluhan ribu orang berkekuatan supernatural, sungguh menegangkan. Bahkan Shen Wanyun, seorang veteran perang, merasa tangannya gemetar dan tak kuasa menahan diri. Qin Mu telah melihat dewa dan mengencingi patung dewa, jadi ia cukup tenang. Ia merasakan tekanan, tetapi tidak kehilangan ketenangannya. Pusat kota juga telah direnovasi. Rumah tuan kota tak terlihat lagi, digantikan oleh panggung tinggi dengan ribuan anak tangga, puluhan kaki di atas tanah. Jauh lebih tinggi daripada menara kota dan tampak seperti gunung kecil. Qin Mu berjalan ke sana dan hatinya sedikit terkejut. Panggung ini tidak tampak seperti gunung kecil, tetapi memang gunung. Seseorang membawa gunung dan menekan mansion tuan kota yang asli, memotong gunung tersebut menjadi bentuknya saat ini. Mereka sampai di dasar tangga dan menaikinya perlahan-lahan. Berjalan tidak cepat maupun lambat. Akhirnya, mereka mencapai puncak gunung, hanya untuk melihat bahwa gunung itu telah rata dengan tanah. Sosok-sosok dewa dan iblis yang tinggi dan agung berdiri di sana, tetapi para pemimpin sekte besar tidak terlihat dimanapun.
Qin Mu memperhatikan dengan saksama dan melihat bahwa para pemimpin sekte tersebut berdiri di atas telapak tangan hantu para dewa dan setan. Atau duduk bersila di antara alis hantu para dewa dan setan, dan tak seorang pun dari mereka yang menjejakkan kaki di tanah. Mereka tinggi dan perkasa, dan memberikan tekanan besar pada Qin Mu dan yang lainnya. Makhluk setingkat pemimpin ini sungguh terlalu kuat. Seorang wanita cantik berdiri di ujung jari tangan sosok dewa. Ia menatap guru kekaisaran Yan Kang dari posisi tinggi dan berbisik, orang nomor satu di bawah para dewa, guru kekaisaran dinasti saat ini. Apakah kau tidak punya pembantu? Hantu dewa ini adalah gambaran seorang pendeta Tao, setinggi 100 kaki, dengan mata seputih salju, seolah terbuat dari cahaya putih. Seekor ular raksasa melilit tubuhnya, dan seekor kura-kura hitam di bawah kakinya. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan ada udara di belakangnya seperti pita, bergoyang pelan tertiup angin. Melihat pemandangan ini, jantung si Yunxiang berdebar kencang dan ia berbisik, makhluk ilahi yang diubah dari energi vitalnya telah dimurnikan ke wujud fisik. Keadaannya mendekati dewa. Qin Mu tidak tahu banyak tentang hal ini, dan dengan sedikit berpikir, ia bertanya, "Saudari, jika seseorang kehilangan keempat anggota tubuhnya, tetapi dengan mata dewa mereka masih utuh, bagaikan dewa yang agung dan tak tertandingi, memancarkan cahaya ilahi sehingga orang-orang hampir tidak dapat melihatnya dengan jelas. Bagaimana keadaan ini dibandingkan dengan wanita ini?" Si Yunxiang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan sebelum ia sempat menjawab, guru kekaisaran Yan Kang tiba-tiba berbalik, memancarkan aura yang tak terhentikan dan semangat juang yang membara. "Pernahkah kau melihat orang seperti ini?" Qin Mu terkejut dengan ledakan semangat juangnya yang tiba-tiba dan berkata, "Itu tuanku." Sudut mata Yan Kang berkedut, "Ada orang dewasa lain di keluargamu? Keluargamu punya banyak orang dewasa." Qin Mu malu tersenyum malu dan berkata, "Agak terlalu banyak, hanya 9. 9 orang dewasa seperti itu?" Tuan Yan Kang terkejut. Apa yang dianggap orang ini bodoh? Jika memang demikian, asal-usul pemimpin iblis kultus iblis ini sungguh mengerikan. Ada 9 orang lagi seperti saya. Saya tidak sendirian. Guru dari Yan Kang tersenyum lega dan berduka. "Kupikir tak ada orang lain yang berhasil sampai sejauh ini selain aku. Sekarang aku tiba-tiba merasa damai." Qin Mu menatap dengan rasa ingin tahu, dan tiba-tiba berpikir. Jika saat ini dia menggunakan mata langit King Xiao untuk menatap Master Yan Kang, apakah dia akan berdetak sampai mati olehnya? Dia benar-benar ingin melihat apakah Tuan Yan Kang dan kepala desa adalah orang yang sama. Tentu saja, dia tidak bisa melihat Master Yan Kang, dia tidak bisa melihat tingkat kerusakan orang ini. Dan dia tidak bisa melihat karakternya. Ada banyak hal yang tampaknya berbeda tentang orang ini. Jika Anda menggunakan mata langit King Xiao untuk menatapnya, kemungkinan besar Anda akan membuatnya marah. Tuan Nasional, Tuan Istana sedang berbicara dengan Anda. Mengapa Anda tidak menjawab? Qin Mu menoleh ketika mendengar suara itu dan melihat pria yang berbicara datang dari panggung, mengenakan topeng perunggu. Topeng perunggu ini unik, dengan fitur wajah yang berlebihan, telinga yang panjang dan lebar, hidung seperti elang, mulut yang sangat besar, 2 mata seperti pilar, alis yang sangat lebar, dan lubang di dahi. Seolah-olah dipersiapkan untuk mata. Kemudian, Qin Mu melihat bahwa memang ada mata di bawah dahi topeng itu. Ada mata di antara kedua alis orang ini. Seni bela diri macam apa ini? Dia sedikit terkejut. Guru kerajaan Yan Kang menatap pria bertopeng perunggu itu, lalu mengalihkan perhatiannya dan mendarat di Master Istana Li Qing, Qiu Diei. Ia berkata,
Master Istana Li Qing, Qiyu, teknikmu adalah teknik pedang Li Hentian. Konon, teknik pedang ini diwariskan oleh dewa. Dan berarti perpisahan antara cinta dan kebencian. Membukanya pada orang berikutnya, dan ia berkata, penguasa benteng C dari benteng Sanqi adalah Ce Zhengli. Penguasa benteng Yu adalah Yu Qingsheng, dan penguasa benteng Li adalah Li Fei. Jurus penguasa benteng C adalah jurus terlarang mendalam iblis surgawi, jurus terlarang dari sekte Tao. Jurus penguasa benteng Yu adalah jurus transformasi naga 5 gu, yaitu mengangkat gu menjadi naga. Jurus penguasa benteng Li adalah melipat racun. Tapi aku tidak tahu jurus apa itu. Penguasa kastil Li terkekeh dan berkata, apakah Master Kekaisaran mempunyai teknik yang tidak diketahuinya? Teknikku disebut teknik misterius meracuni 3 dewa. Yang ampuh mengubah racun menjadi kekuatan. Tatapan guru ketika Yan Kang menyerang orang lain, lalu berkata, Master Dao Kuan selalu dikenal karena menyelamatkan dan menyelamatkan nyawa. Mengapa Anda bergabung dengan pemberontakan? Lebih dari 1 dekade yang lalu, banjir Sungai Yongjiang, dan wabah penyakit merajalela di seluruh wilayah selatan Sungai Yangtze. Master Dao Kuan merawat penduduk desa dan memberi mereka obat, sehingga ia mendapatkan reputasi yang luar biasa. Saya ingin mengundang Anda untuk menjadi pejabat di akademi tahun lalu. Tetapi Anda menolak. Akhirnya, saya hanya menganugerahkan Anda gelar Master Dao Kuan. Master Tao Dao Kuan berkata dengan sungguh-sungguh, mereka yang filosofinya berbeda tidak dapat bekerja sama. Master Kekaisaran, ketika saya menolak menjadi pejabat, Anda dapat melihat bahwa Anda dan saya tidak selevel. Anda bertindak terlalu jauh, bertujuan untuk menghancurkan semua sekte Tao. Saya tidak punya pilihan selain menghentikan Anda. Master di sekitar Yan Kang teringat, lalu berkata, aku menghancurkan semua sekte Tao di dunia demi menyelamatkan lebih banyak orang. Bagaimana cara memberitahukan tentang kinerjaku selama ini? Master Tao Dao Kuan berkata, kau hebat. Dulu apoteker jarang, tapi sekarang jumlahnya tak terhitung. Bahkan kapal pun dilengkapi apoteker dan dukun, jadi wabah ini jadi jauh lebih sulit menyebar. Namun, para dokter yang dididik di akademi selama bertahun-tahun semuanya biasa-biasa saja. Tak seorang pun bisa disebut dokter ajaib. Kaulah yang harus melampaui atas semua ini. Sepertinya kamu dan aku punya pendapat yang berbeda. Guru di Yan Kang menatap pria itu dan berkata, Kanselir Agung Sekretariat Agung, Tuan Ma Lianshan. Saya tidak berani. Ma Lianshan berkata dengan sungguh-sungguh, Guru, Anda telah mengangkat saya, tetapi saya juga memiliki sekte sendiri. Saya berasal dari garis keturunan Gunung Zhongnan, dan saya mengamalkan kitab suci pedang 5 pemisah Nanming. Guru Kekaisaran Yan Kang berkata, saya meminta Yang Mulia untuk mengangkat Anda sebagai Menteri Kanselir, yang bertanggung jawab atas sekretariat, karena Anda jujur, tidak memihak, dan seorang komandan yang terampil. Saya pikir Anda akan menjaga prasangka faksi Anda, memiliki tetapi Anda telah menjadi pemberontak, dan saya sangat sedih. Sebagai Menteri Kanselir, Anda adalah pejabat yang baik, dan rakyat selalu memiliki reputasi yang sangat baik terhadap Anda. Ma Lianshan kepuasan dan berkata, saya bukan satu-satunya pejabat baik yang membantu saya. Tuan seharusnya memikirkan tindakannya. Guru kerajaan Yan Kang berkata dengan nada datar, yang tua dan busuk harus dibasmi. Tapi bagaimana kita bisa mengubah hati rakyat yang tua dan busuk? Kita hanya bisa merevolusi. Jika kita tidak membasmi orang-orang busuk, tidak akan ada perdamaian di dunia. Meskipun kau orang baik, kau menghalangi jalanku. Ia memandang yang lain dan berkata, Master Sekte Ki Dayuki dari Sekte Pengemis,
Master Seni 100 Misterius Miskin, Master Sekte Xing Dou Tian Luo, Luo Xinghe. Master Seni Misterius Xing Dou Tian Luo. Master Zen Zikong dari Kuil Pahlawan Agung, Master 4 Mantra Penciptaan, Keabadian, Penghancuran, dan Kekosongan, Master Hongfa dari Kuil Putu Agung. Master Seni Bodi Penyebaran Dharma dan Manfaat bagi semua makhluk, Master Huiyin dari Kuil Nanhai Jiayin, Master Seni Kemenangan Fajra yang tak berkompeten. Ada juga Raja Dharma Xuan Kong, mantan penguasa kerajaan Xuan Kong, penguasa kerajaan Liang Selatan, Duan Yan, penguasa wilayah barat, Nunu Huel. Tatapannya tertuju pada kedua lelaki tua dan perempuan tua itu, lalu ia berkata, "Kalian bertiga berasal dari zaman dahulu, dan kalian sudah sangat tua. Kalian pasti sudah berusia 7 atau 800 tahun sekarang, kan? Setelah 800 tahun, kalian telah mencapai usia 50 tahun. Berapa tahun lagi kalian masih hidup?" Pria tua bertubuh pendek, kurus, dan berkulit gelap itu tersenyum dan berkata, "Saya seorang pengembara di pegunungan, yang dikenal sebagai Li Sanren. Saya masih punya 16 tahun lagi untuk hidup. Sebenarnya, saya bukan pengembara sejati. Negeri kecil Zuel, Izumo, yang dihancurkan oleh guru nasional, adalah negeri yang saya dirikan. Saya Tian Zhenjun." Wanita tua itu menyampaikan dan berkata, "Saya suka beternak serangga. Seharusnya Tuan sepanjang melihatnya. Tuan Benteng Giok dari Benteng Sanqi adalah putra saya." Pria tua gemuk itu berkata, "Aku tidak punya latar belakang sehebat mereka. Aku sarjana miskin. Jangan lihat aku karena aku gemuk. Aku miskin karena makan. Sekolah kami bernama Kiong Li Gong. Semakin miskin dirimu, semakin beratal budimu." Sarjana malang itu sedang bercanda. Guru Dian Kang berkata dengan sungguh-sungguh. Mempelajari prinsip-prinsip berbagai hal untuk memperoleh pengetahuan, memikirkan diri sendiri untuk mengajarkannya, mempelajari prinsip-prinsip berbagai hal untuk memperoleh pengetahuan. Saya memahami prinsip ini. Karena Anda seorang master, mengapa Anda menentang saya? Sarjana miskin itu menghibur kepala dan berkata, "Ketika miskin, kau harus mengurus dirimu sendiri. Ketika kaya, kau harus membantu dunia. Tuan Kekaisaran, kau terlalu berkuasa dan tidak bermanfaat bagi dunia. Aku memberontak terhadapmu, bukan untuk kepentinganku sendiri seperti mereka, tetapi demi negara Yan Kang. Aku melihat bahwa kau begitu berkuasa sehingga aku bisa menyingkirkanmu sekarang. Tetapi jika aku menyingkirkanmu nanti, kau akan menjadi kaisar." Guru Dian Kang berdiri di puncak gunung, suaranya tenang dan datar, menggema ke segala arah, "Siapa lagi yang memberontak terhadapku?" Tiba-tiba, suara-suara datang dari kota Daxiang satu demi satu. "Aku, Liao Yinzi dari Sekte Tianxian, berani memberontak melawan Master Kekaisaran. Dr. Guanglu Qiu Ziming, beraninya kau memberontak melawan Tuan Kekaisaran. Berani sekali kau, Wuling Housanmu, pemberontakan terhadap Tuan Pertempuran. King Mingyu, kepala juru tulis protektorat, berani memberontak melawan Tuan seumur hidup. Hakim Kabupaten Wuyin Chen Yao, beraninya kau memberontak melawan Tuan Kerajaan." Suara-suara bergema dari kota Daxiang satu demi satu. Suara-suara dari para guru agung di alam kehidupan dan kematian, surga dan manusia. Saat satu suara jatuh, suara-suara lain muncul, satu demi satu. Suara-suara itu semakin agung, semakin mengejutkan, dan membuat darah orang-orang mendidih. Pria bertopeng perunggu itu juga dipenuhi gairah dan kegembiraan. Darahnya mendidih, ia berkata dengan lantang, "Guru nasional, lihat itu. Betapa tidak populernya Anda? Semua orang di dunia ingin membunuh Anda,
Bagaimana mungkin Anda masih punya muka untuk hidup di dunia ini? Suaranya nyaring dan penuh kuasa. Guru di sekitar Yan Kang tetap tanpa ekspresi saat menjawab dengan tenang, "Rakyat dunia. Apakah ratusan ribu orang di kota ini layak disebut rakyat dunia? Kalian hanyalah sekelompok orang kecil. Basmi mereka, dan biarlah. Hanya setelah kalian mati, dunia baru bisa benar-benar damai. Jika demikian, maka satu-satunya hasil adalah kehancuran satu pihak." Pria bertopeng perunggu itu berkata, "Gunung ini telah ditutup dengan penjara langit. Area dalam radius 800 mu, sekitar 1000 hektar, dilindungi. Jika kita bertempur di sini, kita tidak perlu khawatir gunung itu akan keluar dan melukai para prajurit di luar." Kali ini, dia berkata dengan dingin, "Kami tidak peduli dengan etika dan aturan dunia bawah." Qin Mo menghela napas lega dan tersenyum pada si Yun Xiang, "Kalau begitu aku bisa tenang." Wajah Biksu Yun Kuei memucat saat ia tergagap. "Apa yang kau khawatirkan? Orang pertama di antara kita terbunuh dalam ledakan saat karantina wilayah. Kau masih ingat kota Tiambo? Pertempuran ini jelas beberapa kali lebih mengerikan daripada kota Tiambo." Yue Qinghong dan yang lainnya juga tampak pucat. Pertempuran hebat di kota Tiambo hanyalah sebagian dari kekuatan sihir Dewa Iblis Dutian. Yang lawan mereka adalah pemimpin sekte penjinak naga dan seorang prajurit kuat setingkat pemimpin. Namun, kehancuran yang ditimbulkan tak terbayangkan. Bahkan orang-orang yang berkumpul di Long Qilin pun tak mampu menahan dampak sebesar itu. Jika perang pecah di sini, kerusakannya akan berkali-kali lipat lebih besar dari perang terakhir. Terlebih lagi, area seluas 800 hektar itu ditutup. Artinya fluktuasi yang disebabkan oleh orang-orang kuat ini hanya akan melonjak dan bergerak maju mundur di ruang ini. Saat itu, bahkan naga Qilin akan terpotong-potong berkeping-keping akibat pertarungan mereka. Pada saat itu, tiba-tiba di luar kota, bendera-bendera besar berkibar, satu demi satu. Membentang di timur dan barat sejauh puluhan mil. Pria bertopeng perunggu dan yang lainnya berdiri di tempat tinggi, memandang keluar, wajah mereka berubah drastis. Mereka melihat bendera-bendera besar didirikan satu demi satu, tingginya lebih dari 10 kaki, menghalangi pertemuan musuh di seberang, dan di bawah bendera-bendera besar itu terdapat prajurit dan kuda yang tak terhitung jumlahnya. Pria bertopeng perunggu bermaksud berteriak waspada ketika tiba-tiba bendera-bendera besar berkibar dan tiba-tiba ada 360 bendera besar lainnya di kota. Di bawah bendera-bendera besar itu, orang-orang aneh bertopi kerucut dan membawa tas kain panjang di punggung mereka tiba-tiba mengibarkan bendera-bendera besar itu. Puluhan ribu tentara Yan Kang di luar kota tiba-tiba muncul di kota Daxiang. Pada saat ini, suara pria bertopeng perunggu terdengar, "Waspadalah," namun, sudah terlambat. Ketika bendera 360 monster terlipat, wajah-wajah pembunuh muncul di bawahnya, memegang pedang, tombak, dan tombak panjang, dengan aura pembunuh membubung ke langit. Di bawah bendera, raksasa berbaju zirah emas muncul bersama kereta perang awan. Di ekor kapal raksasa itu, seekor binatang perunggu mulai menyemburkan api, dan burung-burung besar mengepakkan sayapnya, menimbulkan angin kencang. Ketika bendera besar itu sudah terlipat sempurna dan berubah menjadi bendera kecil, suara familiar sudah terdengar. Dan suara pedang tajam yang terhunus dari sarungnya keluar dari kotak pedang, bercampur dengan suara gemuruh yang menggetarkan bumi. Momen ini terasa berlalu sangat lambat. Begitu lambatnya sehingga Anda dapat melihat perubahan pada ekspresi setiap orang, dari yang membunuh menjadi ganas, dari yang bingung menjadi ngeri.
yang dikeluarkan oleh pedang terbang yang membelah tubuh manusia itu seolah perlahan menyembur keluar dari tubuh dan memercik ke udara. Saat kepala terlepas dari leher, rasanya juga aneh dan indah. Gajah Hisashi, raungan memahami momen singkat itu. Seorang jenderal infanteri berteriak marah, dan ribuan prajurit infanteri meraung, tubuh mereka bergetar. Dan mereka berubah menjadi raksasa berseru gajah, menyerang ke arah para pemberontak dan membubarkan mereka. Pasukan itu telah terbang ke angkasa dan menukik ke bawah. Dengan pedang-pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya melesat jatuh bagai hujan. Labu api, di atas menara kapal, sebuah bendera komando dikibarkan. Dan para prajurit melepas labu merah yang tingginya lebih dari setengah manusia di punggung mereka dan mencabut sumbatnya. Tiba-tiba, api yang berkobar menyembur keluar dari kapal. Membakar para prajurit yang bertahan di tembok kota, mengubah banyak orang menjadi petugas pemadam kebakaran. Buru sekelompok prajurit berbaju zirah emas menyeret kereta awan. Menghancurkan prajurit yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Kereta itu kemudian menghantam tembok kota, menyebabkannya runtuh ratusan kaki. Membuat gambar sosok kebakaran di atasnya berjatuhan. Di luar kota, Jenderal Guanjun dan Jenderal Huaihua mengangkat tombak dan tombak mereka, mengarahkannya ke kota Daxiang. Di belakang mereka, pasukan Yankang yang tak terhitung jumlahnya meraung dan menyebar ke depan, melonjak seperti gelombang pasang dari udara dan tanah.